Halo semua, kami dari Inspiring Penempatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo. Terdapat dua wilayah perencanaan penyusunan rencana detail tata ruang di Kabupaten Purworejo, yaitu kawasan kota perbatasan sekitar Yogyakarta International Airport dan kawasan sekitar pariwisata Badan Otorita Borobudur. Wilayah perencanaan RDTR kawasan kota perbatasan sekitar Yogyakarta International Airport atau Border City terdiri dari dua kecamatan yang terbagi dalam 35 desa. Berikut desa yang termasuk dalam delineasi wilayah perencanaan Border City. Wilayah delineasi RDTR kawasan sekitar pariwisata Badan Otorita Borobudur terdiri dari 3 kecamatan atau 16 desa. Pembagiannya sebagai berikut. Kegiatan utama 1. Telaah dokumen. Telaah dokumen dilakukan untuk meningkatkan pemahaman terhadap substansi yang tertuang dalam dokumen kebijakan, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dasar dalam penyusunan RDTR. Dokumen tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Survei lapangan. Secara keseluruhan, teknis dalam pelaksanaan survei lapangan di wilayah perencanaan Border City dan Badan Otorita Borobudur sama. Untuk Border City, survei dilakukan sebanyak 4 kali. Sedangkan survei di wilayah perencanaan Badan Otorita Borobudur dilakukan sebanyak 2 kali. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa BKM terbagi ke dalam beberapa tim dan dibantu oleh pihak bidang tata ruang di PUPR Kabupaten Purworejo. Survei lapangan dipermudah dengan menggunakan SPMS sehingga dapat melakukan tracking sesuai dengan koordinatnya. Selain itu, juga dapat melakukan pemetaan langsung pada printout peta. Survei lapangan juga dilakukan melalui Google Street View, seperti pada kasus survei jaringan listrik dan telekomunikasi di wilayah perencanaan Border City yang diidentifikasi melalui Google Street View yang kemudian dipetakan menggunakan ArcMap. Data yang diperoleh dari hasil survei kemudian dikompilasikan dan diolah menggunakan ArcMap. Kegiatan partisipasi dalam penyusunan fakta analisis. 1. Analisis simpangan antara pola ruang RT/RW dan kondisi existing. Analisis simpangan pola ruang RT/RW dan kondisi existing digunakan untuk melihat kesesuaian penggunaan lahan existing dengan rencana pola ruang yang ada. 2. Analisis tutupan lahan dan runoff yang ditimbulkan. Analisis dilakukan dengan mengukur besar air limpasan yang tidak terserap menuju tanah berdasarkan tutupan lahan sebagai bahan pertimbangan pendetailan pola ruang pada RDTR. 3. Analisis kedudukan dan keterkaitan sosial budaya dan demografi wilayah perencanaan pada wilayah yang lebih luas. Analisis dilakukan untuk memahami kedudukan dan keterkaitan wilayah perencanaan dalam sistem regional yang lebih luas dari aspek sosial, budaya, dan demografi. 4. Analisis kedudukan dan keterkaitan ekonomi wilayah perencanaan pada wilayah yang lebih luas. Analisis dilakukan untuk mengetahui gambaran fungsi dan peran perekonomian wilayah perencanaan pada wilayah yang lebih luas. 5. Analisis kedudukan dan keterkaitan sistem prasarana wilayah perencanaan pada wilayah yang lebih luas. Analisis digunakan untuk memperoleh gambaran pola ruang dan sistem jaringan prasarana wilayah perencanaan yang berhubungan dengan wilayah perencanaan dan kota atau wilayah yang berbatasan. 6. Analisis kedudukan dan keterkaitan aspek lingkungan wilayah perencanaan pada wilayah yang lebih luas. Analisis digunakan untuk memperoleh gambaran potensi dan permasalahan penataan ruang pada wilayah yang lebih luas dari aspek lingkungan. 7. Analisis kedudukan dan keterkaitan aspek pertahanan dan keamanan pada wilayah yang lebih luas. Analisis dilakukan untuk mengetahui gambaran terkait pertahanan keamanan wilayah perencanaan pada wilayah yang lebih luas. 8. Analisis spesifik kekhasan kawasan. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui identitas dari wilayah perencanaan. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi elemen pembentuk citra kota yang meliputi facts, age, nodes, distrik, dan landmark. 9. Analisis sosial budaya. Analisis sosial budaya dilakukan untuk mengkaji kondisi sosial budaya masyarakat yang mempengaruhi pengembangan wilayah perencanaan. Data yang digunakan, modal sosial dan budaya yang melekat pada masyarakat, adat istiadat, warisan budaya, mata pencaharian penduduk, dan lain sebagainya yang dapat menjadi identitas wilayah perencanaan. 10. Analisis kependudukan. Analisis kependudukan dilakukan untuk mengidentifikasi dan mendapatkan proyeksi perubahan demografi di wilayah perencanaan. Adapun substansi dalam analisis kependudukan yang dikerjakan mahasiswa yaitu pertumbuhan dan komposisi penduduk, distribusi penduduk, serta proyeksi jumlah penduduk hingga tahun 2042 yang nantinya digunakan sebagai batasan daya dukung dan daya tampung wilayah dalam jangka waktu rencana. Konsultasi publik untuk RDTR Border City dilaksanakan melalui sosialisasi dan musyawarah konsep RDTR dengan melibatkan peserta magang, tim penyusun RDTR Dinas PUPR Kabupaten Purworejo, serta seluruh stakeholder yang merupakan perwakilan desa wilayah perencanaan. Sosialisasi dan musyawarah dilaksanakan di balai desa pada wilayah perencanaan.
Adapun rangkaian kegiatan dilaksanakan dalam 9 hari kerja pada rentang waktu di tanggal 17 Mei hingga 2 Juni 2022 dan dihadiri oleh 3 hingga 4 desa per harinya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan mencakup kegiatan inti berupa penyampaian informasi terkait penyusunan RDTR, desa bersama perwakilan masing-masing desa yang hadir, serta penandatanganan draft pola ruang yang telah disusun. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi masing-masing perwakilan desa dengan tim teknis Dinas PUPR Kabupaten Purworejo. Diskusi tersebut guna menggali informasi dan aspirasi masyarakat yang berada dalam wilayah perencanaan. Selanjutnya, pencerdasan penggunaan alat survei, pengenalan dan pelatihan penggunaan alat penunjang survei yaitu GPS Garmin dan aplikasi SW Maps pada smartphone bertujuan untuk mempermudah pencatatan hasil survei lapangan. Pengenalan alat tersebut dibimbing oleh pihak dari bidang tata ruang DPUPR Kabupaten Purworejo. kegiatan asistensi dengan Badan Informasi Geospasial. Kegiatan asistensi merupakan salah satu rangkaian dalam penyusunan RDTR Border City. Asistensi dengan Badan Informasi Geospasial dilakukan secara daring untuk keperluan asistensi deliniasi pada wilayah perencanaan Border City. Kegiatan ini diikuti oleh tim teknis Dinas PUPR Kabupaten Purworejo dan peserta magang. Identifikasi data LSD atau lahan sawah yang dilindungi. Kegiatan mencakup identifikasi data lahan LSD untuk lahan dengan klasifikasi belum disepakati dan dipertahankan, dengan kondisi existing berupa tambak, lapangan, makam, tanaman tegak, bangunan, sawah kurang dari 5.000 meter persegi, serta badan air. Setelah lahan teridentifikasi, mahasiswa melakukan perekapan data terkait lokasi dan dokumentasi lahan yang bersangkutan. Perekapan dilakukan dengan survei online via Google Earth dan Google Maps. Koordinasi penyelenggaraan bangunan gedung. Kegiatan mencakup pelaksanaan rapat koordinasi penyelenggaraan bangunan gedung bersama perwakilan UPT yang terdapat di Kabupaten Purworejo. Rapat koordinasi mencakup sesi pemaparan materi serta diskusi kendala penyelenggaraan bangunan gedung. Melalui rapat koordinasi ini, peserta magang memperoleh gambaran terkait pelaksanaan pengendalian penataan ruang sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya tata ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Forum Penataan Ruang Daerah atau FPRD. Forum Penataan Ruang berfungsi memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Purworejo. Koordinasi Forum Penataan Ruang Daerah membahas mengenai penerbitan KKPR non-berusaha terkait pembangunan dan perbaikan gedung, yaitu permohonan izin rehab gedung DPR di Kabupaten Purworejo, pembangunan kantor Kelurahan Bayem, pembangunan kantor Kelurahan Bandung, dan pembangunan kantor Kecamatan Grabak. Demikian video pelaksanaan inspiring pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo.